Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Pais yang dirahmati Allah, di hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Bahkan sekalipun kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah hingga kini dalam kesejukan agama Islam. Sahabat Pais yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kemuliaan Orang Bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kondisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, baik itu bahasa, suku, warna kulit, maupun status sosialnya. Tetapi hal itu bukan menjadi ukuran kemuliaan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sahabat Pais yang budiman, marilah kita kaji bersama ayat di atas. Pada kalimat ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah yang Maha Pencipta sengaja menciptakan manusia dengan kondisi yang penuh perbedaan supaya kita saling kenal mengenal, bukan untuk saling mencaci. Laki-laki atau perempuan bukan menjadi jaminan kemuliaan. Bangsa dan suku bukan menjadi ukuran kemuliaan seorang hamba. Bukan yang berkulit putih itu mulia dan yang berkulit hitam itu hina. Bukan yang berketurunan darah biru itu yang utama, kemudian yang miskin tak berharga. Tidak demikian wahai sahabat Pais. Ternyata Allah memiliki ukuran tersendiri dalam mengukur kemuliaan hambanya. Kemudian, siapakah yang paling mulia di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Inilah jawabannya wahai sahabat Pais. Apa makna takwa yang sesungguhnya? Apakah mereka yang bajunya serba putih? Apakah mereka yang siang malam sujud tanpa henti? Tidak wahai sahabat Pais. Orang bertakwa hanya selalu memperhatikan perintah Allah di segala kondisi. Mereka memperhatikan perintah Allah karena takut akan kemaksiatan. Hatinya terus mengingat Allah dan minta pertolongannya. Akan tetapi, siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah? Allah melanjutkan firman-Nya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah lah yang paling tahu siapa yang paling takwa di antara kita. Sahabat Pais yang dirahmati Allah, ada 5 bentuk kemuliaan yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 5.
Janji Allah yang pertama adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang artinya dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikannya jalan keluar. Quran surat At-Tolak ayat 2. Janji Allah yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran surat At-Tolak ayat 3. Janji Allah yang ketiga adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yang artinya dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memudahkan dalam segala urusannya. Quran surat At-Tolak ayat 4. Janji Allah yang keempat adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra, yang artinya dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Janji Allah yang kelima adalah innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhulqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya kebaikanmu akan menghapuskan keburukanmu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Sahabat Pais yang dirahmati Allah, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk mengamalkan ilmunya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.